Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan bertemu kembali di pelajaran biologi. Kita sudah masuk ke bab 2 tentunya di metabolisme sel ya, di part pertama. Jangan lupa hari ini absensi ya, diisi dan diklik hadirnya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita masuk ke dalam materi. Nah, di materi ini akan saya bagi ya menjadi beberapa 3 bagian, yaitu untuk membahas mengenai enzim, katabolisme dan anabolisme. Nanti di sini rencana panjang lagi. Ya, jadi tolong diperhatikan karena ini mengenai proses ya metabolisme fisiologis di suatu makhluk hidup tentunya. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi sifat dan cara kerja enzim. Jadi kita akan masuk mengenai enzim terlebih dahulu ya. Oke, sebelum itu ini ada peta konsepnya di mana kita ada metabolisme. Ya, metabolisme itu adalah seluruh reaksi ya. Metabolisme itu penjelasan seluruh reaksi atau reaksi-reaksi yang terjadi pada tubuh suatu makhluk hidup tentunya di dalam tubuhnya. Itu disebut dengan metabolisme ya. Nah, di sini sebenarnya metabolisme itu dibagi menjadi 2 ya, ada katabolisme dan juga anabolisme. Ya, katabolisme itu perombakan ya, kalau bisa dikatakan merombak dari polimer menjadi monomer gitu ya. Jadi senyawa besar makro, yang makro menjadi yang mikro, kalau dia seperti itu. Jadi dari molekul besar menjadi molekul yang mikro. Nah, kalau yang anabolisme ini bukan merombak tapi merakit ya, dari monomer menjadi polimer gitu ya. Dari mikro ke makro. Intinya seperti itu. Nah, di katabolisme ini itu terbagi menjadi 2, ada yang menggunakan oksigen, ada yang tidak menggunakan oksigen atau disebut dengan aerob ya, respirasi aerob dan juga respirasi anaerob ya. Itu bagi lagi proses-prosesnya. Nah, kalau yang di anabolisme atau yang rakit ini ya, itu disebut dengan fotosintesis. Itu terjadi reaksi terang dan reaksi gelap. Oke. Intinya apa sih hubungan antara katabolisme dengan metabolisme ini sendiri? Ya, kalau katabolisme itu terjadi pada makhluk hidup ya, yang tidak bisa buat makan sendiri deh ya. Karena di sini sudah kelihatan anabolisme itu caranya dengan fotosintesis. Pasti dia adalah yang memiliki zat klorofil dalam sel-selnya, yaitu bisa tumbuhan, bisa itu protista ya, bisa itu alga ya, pokoknya dia melakukan metabolisme dengan cara fotosintesis ya. Kalau misalkan kita hewan itu dengan cara respirasi ya, ada yang menggunakan oksigen, ada yang tidak. Intinya seperti itu. Dan kita hasilkan apa sih sebenarnya dari katabolisme atau metabolisme kita? Contoh, kita makan tanaman ya, kita makan sayur, kita makan yang berkarbohidrat, protein dan lemak ya. Nanti itu akan dijadikan energi untuk kita. Nah, lalu yang dihasilkan selain energi apa? Ada karbon dioksida, gitu kan. Lalu juga ada air kan. Nah, itu adalah hasil dari metabolisme kita. Nah, kalau tumbuhan itu apa hasil metabolismenya? Dia kebalikannya, ya. Dia akan mengambil air dan juga mengambil karbon dioksida kita ya untuk dijadikan karbohidrat ya dari tanaman tersebut. Dia akan menghasilkan karbohidrat atau glukosa nantinya pada hasil akhirnya. Nah, itu tanaman membentuk itu. Jadi ada kesinambungan. Kita menggunakan hasil energi tumbuhan dan tumbuhan menggunakan hasil energi kita. Seperti itu. Itu adalah salah satu hubungan ya metabolisme yang terjadi antara katabolisme dan juga anabolisme antara makhluk hidup, hewan dan juga tumbuhan seperti itu. Dan proses metabolisme ini perlu ada yang membantu, yang mempercepat seluruh reaksinya. Nah, maka di sini di metabolisme ada yang namanya enzim ya. Enzim ini terbagi menjadi 2. Ada yang apoenzim dan ada yang koenzim atau kofaktor ya di sini. Di mana apoenzim ini nanti kita bahas dan juga kofaktor ini kita bahas. Yang penting dia memerlukan enzim. Oke, kita lanjut. Nah,
Tadi yang sudah saya katakan, di metabolisme ini memerlukan enzim, yaitu komponen apoenzim dan kofaktor, di mana komponen apoenzim itu dia adalah penyusun apoenzim itu adalah protein. Tapi kalau yang kofaktor itu yang non protein. Oke ya. Jadi yang dari protein dan yang non protein. Apoenzim, bagian enzim yang tersusun atas protein, sifatnya termolabil ya. Lalu kalau yang kofaktor itu yang non protein sifatnya termostabil. Oke. Nah, contoh dari kofaktor ini adalah yang pertama ion anorganik, misalkan magnesium, mangan, terus ada zinc, ya ada zat besi. Terus kalau yang di koenzim itu ada NAD, nikotinoid adenin dinukleotida, dan FAD, flavin adenin dinukleotida, dan vitamin-vitamin. Oke, dia istilah NAD dan FAD ini nanti kalian juga akan menemukannya pada proses metabolisme ya. Nanti kalian harus mengetahui ini juga. Kalau mereka itu adalah enzim ya. Nah, gabungan dari apoenzim dan kofaktor itu disebut dengan holoenzim. Gabungan dari apoenzim dan kofaktor disebut dengan holoenzim. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, enzim itu memiliki sifat ya, ada sifat-sifatnya. Pertama itu adalah sifat ada biokatalisator. Jadi fungsi dia itu intinya adalah mempercepat suatu reaksi tanpa ikut bereaksi gitu ya. Lalu yang kedua, enzim memiliki sifat seperti protein ya, karena dia adalah protein gitu. Jadi dia memiliki suhu pH yang sesuai dengan protein. Kalau tidak ya tidak bisa bekerja dengan baik. Lalu dia bekerja secara spesifik ya. Spesifik di sini maksudnya adalah dia memilih substrat yang nanti dia bekerja itu untuk mengubah suatu substrat ya. Jadi substrat itu harus yang sesuai dengan enzimnya, bentuknya harus sesuai dengan enzimnya. Kalau tidak sama bentuknya maka tidak bisa dilakukan reaksinya seperti itu. Lalu dia bisa bekerja bolak-balik atau reversible. Lalu ada yang disebut dengan termolabil, dia juga berpengaruh atau bergantung dengan suhu lingkungan yang ada di lingkungannya. Lalu juga dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Nah, tidak ikut bereaksi dan menurunkan energi aktivasi. Jadi kalau misalkan energi aktivasi ini maksudnya adalah kalau seandainya metabolisme tidak menggunakan atau tidak memerlukan enzim, maka prosesnya tersebut akan membutuhkan energi yang sangat banyak ya. Akan membutuhkan energi yang sangat banyak. Tapi karena sudah dibantu oleh enzim, maka itu menurunkan energi yang dibutuhkan dalam proses metabolisme. Dan juga dia membantu mempercepat reaksi gitu ya. Jadi intinya gini, kalau di enzim itu kalau kita punya cetakan pembentuk cetakan untuk semen ya, atau pembentuk batu bata ya, misalkan ada cetakan bentuknya kotak, itu fungsinya cetakan tersebut untuk mencetak batu bata gitu ya. Nah, kita perlukan adalah air dan juga semen dan pasir kan. Nah, air dan semen pasir itu kita akan olah menjadi adonan yang nanti akan membentuk batu bata misalkan gitu. Nah, untuk membentuk batu bata itu dia perlu sesuatu ya agar terbentuklah batu bata. Maka dibutuhkan cetakannya kan. Nah, cetakan di sini dianalogikan seperti enzim ini gitu loh. Cetakannya dianalogikan seperti enzim, dan adonan yang sudah dibikin tadi itu adalah substratnya. Oke, substratnya. Jadi tugas enzim adalah membantu membentuk suatu produk gitu tanpa ikut bereaksi, karena ketika nanti cetakannya dibuka dilepas, maka yang terbentuk adalah substratnya yang menjadi kotak seperti batu bata kan, tapi cetakan tetap seperti itu, tidak berubah sama sekali. Nah, itu seperti enzim seperti itu. Dan di sini ada istilah kerja bolak-balik gitu ya. Jadi selain enzim itu sifatnya gini, bisa membentuk batu batanya ya. Nanti juga dia bisa bekerja juga membantu reaksi untuk batu bata itu kembali seperti semula menjadi adonan lagi. Dia bisa membuat seperti itu. Ya, itu kerja bolak-baliknya ya dari enzim. Ya, mungkin sampai sini kalian sudah sedikit ya memahami apa yang dimaksud dengan
enzim itu sendiri yang bersifat spesifik, nanti kita ada lagi gambarnya, terus bekerja bolak-balik gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya selain ada sifat, ada cara kerjanya ya. Di sini kalian harus mengingat ada dua teori. Yang pertama itu ada teori gembok dan anak kunci atau lock and key teori, di mana sisi aktif enzim spesifik dan tidak fleksibel. Oke, itu harus kalian ingat ya. Lalu yang kedua adalah teori cocok terinduksi atau induced fit theory. Sisi aktif enzim fleksibel. Nah, di sini yang disebut dengan teori gembok dan anak kunci ini sisi aktif enzim spesifik, artinya dia tidak bisa menerima substrat yang tidak sesuai dengan dia ya, dan karena dia tidak fleksibel gitu ya. Itu untuk teori gembok dan anak kunci ya. Lalu yang kedua, ini ada yang teori ini memiliki sisi aktif enzim itu fleksibel, artinya dia bisa mengikuti bentuk substratnya. Oke, jangan panjang lebar, kita lihat dulu. Coba kita lihat gambarnya ya, contohnya. Nah, ini cara kerja enzimnya, di mana ada substrat, itu yang warna hijau itu substrat ya. Nah, di bagian itu ada sisi aktif dari enzimnya, bagian atasnya kita lihat bentuk substratnya sesuai atau tidak, bisa klop atau tidak dengan enzimnya. Nah, kalau misalkan dia klop, ya maka terbentuknya pecahan seperti dua itu ya, disebut dengan produk gitu ya. Nah, kerja enzim menurut teori gembok dan kunci ini ditemukan oleh Emil Fischer ya, oleh Emil Fischer. Nah, pada kondisi ataupun posisi ini ya, ketika sudah menempel seperti itu, sudah klop ya, maka disebut dengan kompleks enzim substrat. Oke ya. Di sini juga dimisalkan ya, enzim itu adalah gemboknya dan substrat itu adalah kuncinya. Jadi kalau kalian punya gembok ya, kuncinya itu berbeda, maka dia tidak akan bisa kebuka gitu ya. Tapi kalau misalkan gembok itu sesuai dengan kuncinya, sama dengan bentuk gembok di dalamnya, maka dia akan terbuka. Intinya seperti itu. Jadi itu disebut dengan spesifik. Jadi tidak bisa dia menerima substrat tertentu dan dia bisa membentuk produk, tidak bisa. Dia harus sesuai dengan bentuknya gitu ya. Nah, enzim memiliki sisi aktif yang dapat berikatan dengan substrat secara pas dan tepat seperti gembok dan kunci. Oke ya, paham ya sampai sini ya. Untuk si kerja enzim yang lock and key ini ya, dia bekerja secara spesifik dan tidak bisa tidak fleksibel, artinya dia tidak bisa berubah, enzimnya tidak bisa merubah bentuk, menyesuaikan substrat, tidak bisa ya. Lalu selanjutnya ada kerja enzim yang terinduksi ya, ini berasal dari penemunya itu Daniel Koslan ya. Itu tidak jauh beda kalau kalian perhatikan. Di sini ada enzim dan di sini ada substratnya. Tapi kalau kalian perhatikan di bagian substratnya ini bentuknya segitiga ya, tidak tumpul seperti bagian yang sisi aktif yang di bagian enzimnya ya. Dan di bagian sisi aktif ini juga sama, ini bentuknya agak kotak, di sini tumpul seperti itu. Nah, karena di sini teori ini mengatakan bahwa sisi aktif tersebut fleksibel, maka dia mau seperti apapun dia akan klop-klop saja seperti ini. Dia akan menyesuaikan bagian dari substratnya gitu loh. Maka dia akan terbentuk seperti ini dan hasilnya akan membentuk produk seperti ini ya. Di sisi aktif enzim itu bersifat fleksibel, dapat berubah bentuk sesuai dengan substratnya. Jadi dia, teori ini mengatakan bahwa enzim tersebut bisa menyesuaikan bentuk substrat gitu ya. Jadi kalau substratnya bentuknya tidak klop, dia bisa membentuk menyesuaikan substratnya sehingga klop seperti itu. Ya, ini teori terinduksi. Oke. Kita lanjut. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim ya. Karena dia adalah protein, maka ada faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti protein itu sendiri. Dia dapat bekerja optimal pada suhu 30 sampai 40 derajat Celcius ya, dengan pH netral ya,
6, 7, 8 lah ya. Tapi yang paling level 7 gitu. Lalu konsentrasi enzim dan substrat. Nah, di sini bekerja kalau misalkan konsentrasinya tinggi ya dan substratnya rendah, maka itu berpengaruh dalam uh, kerjanya gitu ya. Lalu ada inhibit. Inhibit itu artinya penghambat ya, penghambat atau zat penghambat kerja enzim. Jadi ketika dia sedang bereaksi terhadap substrat tadi, contoh yang tadi, maka di situ biasanya ada inhibit ataupun zat-zat yang menempel pada sisi aktifnya sehingga mengacaukan bentuk dari enzim tersebut gitu ya. Nah, ini beberapa faktornya. Nah, ini contoh gambarnya. Oke. Nah, ini kita lihat di sini misalkan di substrat itu ada active site, ada enzim. Nah, di yang warna biru ini adalah competitive inhibitor ya. Nah, ini competitive inhibitor, lalu juga ada non competitive inhibitor. Nah, ini dia di bagian sisi yang bukan aktifnya ya. Kalau yang inhibit di bagian aktif, kalau yang non inhibit itu di bukannya bagian aktif. Oke, kita lanjut. Nah, pada pertemuan kali ini kita cukup di sini dulu ya. Agar lebih mudah kalian mengingatnya, kita berikan tugas dulu, Bapak berikan tugas dulu, dimana pertama carilah apa yang dimaksud dengan katabolisme. Lalu yang kedua, proses apa saja yang terjadi pada katabolisme. Yang ketiga, buatlah skema satu proses glikolisis ya. Buatlah skema proses glikolisis. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai glikolisis. Jadi kalian harus mengetahuinya agar lebih mudah. Karena situ ada proses reaksi-reaksi enzimatis juga seperti itu. Oke, tolong dikerjakan tugasnya lalu dikumpulkan hari ini. Bapak tunggu ya. Jangan lupa absensi, diklik hadirnya. Oke, untuk pertemuan kali ini kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.